Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Desti Robiansyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 222 Nah, di sini saya akan mereview salah satu buku yang berjudul yaitu Fikih Tradisionalis. Jawaban berbagai persoalan keagamaan sehari-hari yang ditulis oleh Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad. Nah, Kiai Muhyiddin merupakan pengasuh pondok pesantren dari Nurul Islam Antirogo Jember. Buku ini sudah dicetak sejak tahun 2004 dan yang saya pegang ini merupakan buku cetakan ketiga yang dicetak pada tahun 2005. Buku ini sangat cocok untuk menunjang pembelajaran pendidikan agama Islam. Di dalam buku ini juga sudah ada rekomendasi dari beberapa pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran Singosari Malang dan juga Pondok Pesantren Langitan Tuban. Nah, dua pondok pesantren ini sangat merekomendasikan buku ini. Nah, mengapa buku ini sangat cocok untuk menunjang pembelajaran PAI? Karena bisa kita lihat dari isinya membahas kegiatan ibadah sehari-hari seperti taharah, sholat, zakat, puasa, dan haji dengan berbagai rujukan Al-Quran, hadis, maupun kitab-kitab fikih lainnya yang bermadhab Syafi'i. Nah, isi dari buku ini merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita mengenai ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Nah, salah satu pembahasan dari buku ini yang sering dilakukan di masyarakat di Indonesia dan yang akan terjadi pada bulan-bulan ini yaitu selamatan haji. Nah, pertanyaannya yaitu setelah melaksanakan haji dan pulang ke rumahnya, jamaah haji biasanya mengadakan syukuran atau yang disebut walimatul hajj. Apakah walimah itu ada dasar hukumnya? Jawaban dari buku ini yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Fiqh Al-Wadhi, yaitu disunnahkan bagi orang yang baru pulang haji untuk menyembelih unta, sapi, atau menyembelih kambing untuk diberikan kepada para fakir miskin, tetangga, sanak kerabat, saudara, serta relasi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diamalkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kesunahan ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari nomor 2859 yang disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah usai melaksanakan haji, beliau menyembelih kambing atau sapi. Nah, dari beberapa keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa mengadakan walimatul hajj merupakan suatu ibadah sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kelebihan dari buku ini yaitu yang pertama, bahasanya mudah dipahami karena di sini bahasanya yang digunakan cukup ringan. Yang kedua yaitu kontekstual. Pembahasan dalam buku ini relevan dengan kegiatan ibadah kita sehari-hari, jadi memudahkan kita untuk memahami buku ini. Yang ketiga yaitu rujukan atau daftar pustaka dari buku ini, yaitu menggunakan kitab kuning yang sudah beredar di Indonesia, juga mudah untuk ditemukan. Dan yang keempat yaitu format dari buku ini, yaitu merupakan format tanya jawab. Nah, format tanya jawab tersebut memudahkan kita untuk memahami boleh nggak sih seperti itu. Dan di buku ini juga sudah disimpulkan bahwasanya seperti pertanyaan tadi, yaitu selamatan haji diperbolehkan atau disunahkan atau ada dasar hukumnya tidak. Nah, di buku ini disimpulkan bahwa selamatan haji disunahkan, merupakan ibadah yang sunnah. Selain itu, buku ini juga terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu tidak semua jawaban dari buku ini dilengkapi dengan Al-Quran maupun hadis.
Dan yang kedua, yaitu buku ini menganut pandangan mazhab Syafi'i. Jadi untuk pandangan mazhab lainnya mungkin juga butuh referensi seperti itu. Dan yang ketiga, karena buku ini merupakan buku yang sudah lama, yang sudah terbit dari tahun 2004, jadi buku ini terkesan sangat kuno. Jadi seperti tidak ada tulisan, tidak ada gambar maupun yang lainnya. Secara keseluruhan buku ini memang sangat cocok untuk dipelajari, apalagi bagi kita yang ingin belajar mengenai ibadah sehari-hari. Jika kalian sudah punya buku ini atau sudah baca, komen di bawah ya. Jangan lupa like dan share postingan ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.